Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada pertemuan ini terkait dengan materi turunan fungsi. Nah, di KD ini kita akan belajar tentang aplikasi dari turunan fungsi terkait dengan fungsi naik dan fungsi turun. Oke, seperti yang kita lihat di grafik di bawah ini, nih, di gambar yang pertama ada gambar grafik di alat yang digunakan untuk mengukur detak jantung. Ada kurva naik, ada kurva turun. Kemudian yang kedua ada eskalator, ada yang naik, ada yang turun. Begitu juga dalam grafik untuk investasi saham. Di sini ada waktunya ketika grafiknya naik, ada waktunya ketika grafiknya turun. Itu semua adalah salah satu bentuk atau beberapa bentuk penggunaan dari fungsi naik dan fungsi turun. Selanjutnya pada pertemuan ini, untuk mengingatkan kalian kembali di kali sebelumnya terkait dengan turunan fungsi, maka coba kalian menjawab nih. Ada dua soal, yaitu tentukan turunan fungsi dari fungsi-fungsi berikut. Nah, yang pertama, fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 5. Yang kedua, fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 min 4x pangkat 2 min 6. Oke, di mana ketika fx-nya sama dengan x pangkat 3 min 5, maka tentu turunan pertamanya adalah 3x pangkat 2. Karena turunan pertama yaitu koefisien dikali dengan pangkat, di mana pangkat berkurang 1. Untuk mengingatkan kalian kembali rumus turunan fungsi. Kemudian yang kedua, untuk fx sama dengan 2x pangkat 3 min 4x pangkat 2 min 6, maka tentu turunan pertamanya adalah koefisiennya 2 dikali dengan pangkatnya 3, sehingga 2 kali 3, 6. Kemudian x pangkat 3 pangkat berkurang 1, maka menjadi pangkat 2, sehingga 2x pangkat 3 ini turunannya adalah 6x pangkat 2. Begitu juga min 4x pangkat 2 ini turunannya adalah min 8x. Sedangkan min 6 adalah suatu konstanta yang tentu turunannya 0. Jadi ketika fx-nya sama dengan 2x pangkat 3 min 4x pangkat 2 min 6, maka turunan pertamanya adalah 6x pangkat 2 min 8x. Seperti itu. Oke, namun sebelumnya pada pertemuan ini kita perlu tahu bahwa tujuan kita belajar aplikasi turunan fungsi ini terkait dengan fungsi naik dan fungsi turun adalah yang pertama, bagaimana nanti kalian itu bisa menentukan di mana fungsi naik dan di mana fungsi turun. Selanjutnya, setelah kalian bisa, kalian akan analisis bagaimana sih keterkaitan antara turunan fungsi pertama pada fungsi naik dan fungsi turun. Kemudian barulah yang ketiga, kita akan mencoba menyelesaikan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan fungsi naik dan fungsi turun menggunakan hubungan turunan fungsi pertama. Namun, jangan lupa bahwa pembelajaran kita pada pertemuan ini terkait dengan fungsi naik dan fungsi turun itu banyak sekali manfaatnya nih. Yang pertama nih, ada dalam ilmu kedokteran dan keperawatan, di mana fungsi naik dan fungsi turun berhubungan dengan pada reaksi pemberian obat dan menentukan tanda baca pada alat detak jantung yang sering disebut dengan elektrokardiograf. Selanjutnya di bidang ilmu ekonomi, menggunakan fungsi naik dan fungsi turun pada menentukan fungsi permintaan dan fungsi penawaran dan membaca grafik saham. Nah, selanjutnya adalah siswa juga atau kalian juga bisa menjadi salah satu referensi kalian dalam
materi pembelajaran untuk menyelesaikan soal-soal tes, baik itu tes-tes, baik itu SBMPTN dan yang lainnya. Adapun di kegiatan selanjutnya adalah bagaimana aplikasi dari fungsi, turunan fungsi, tentang fungsi naik dan fungsi turun ini bisa kalian gunakan nantinya untuk menyelesaikan masalah yang ada di kehidupan sehari-hari. Namun sebelum itu semua kalian dapatkan ilmunya, ingat jangan malas. Karena apa? Karena tentu kalian semua punya cita-cita yang kalian akan tuju. Untuk itu, coba kalian tonton video ini. Oke, selanjutnya kegiatan pembelajaran yang akan kita lewati pada pertemuan ini adalah yang pertama, nanti kalian akan berkelompok. Kemudian setelah itu di dalam kelompok kalian diharapkan berdiskusi untuk menyelesaikan LKPD, lembar kegiatan peserta didik yang akan dibagikan nantinya, supaya nanti kalian terlihat dan tentunya kalian bekerja sama dalam kelompok kalian sehingga terlihatlah literasi gotong royongnya. Kemudian selanjutnya ya, kalian akan presentasikan nantinya hasil dari diskusi kalian di masing-masing kelompok. Selanjutnya barulah nanti dari hasil diskusi kalian, nanti dari guru atau dari pendidik akan memberikan masukan tambahan terkait dengan apa hasil dari diskusi kalian. Dan tentunya jangan lupa di akhir pembelajaran nanti akan ada kuis. Untuk itu kalian ikuti kegiatan pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke pembelajaran juga perlu dijelaskan bahwa penilaian pada pembelajaran ini yaitu ada pengetahuan. Pengetahuan ini bentuknya nanti kuisnya secara mandiri. Kemudian ada keterampilan ini terkait dengan lembar tugas siswa. Kemudian tentunya ada satu lagi yang tidak kalah penting adalah penilaian sikap, yaitu nanti Pak Guru sambil menilai kalian baik itu kuis maupun keterampilan, Pak Guru akan mengamati kalian, sikap kalian dalam mengikuti proses pembelajaran, sehingga kalian benar-benar ikut serta dan memahami materi pembelajaran kita pada pertemuan ini. Oke, selanjutnya kita akan bentuk kelompok sehingga kalian enak mendiskusikannya terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Oke, kita akan masuk ke permasalahan pertama. Seperti yang terlihat pada gambar, di sini ada dokter yang sedang memeriksa pasiennya, di mana ketika dosen memeriksa pasiennya untuk kemudian setelah itu akan diberikan obat, sehingga bisa diilustrasikan dalam bentuk soal di mana konsentrasi K, T, suatu obat dalam darah pasien memenuhi fungsi KT sama dengan T pangkat 3 min 6 T pangkat 2 plus 9 T plus 1 dengan T menunjukkan waktu dalam jam setelah pemberian obat. Nah, pertanyaannya adalah tentukan interval di mana konsentrasi obat naik dan interval di mana konsentrasi obat turun. Oke, dari permasalahan ini kalian coba diskusikan di LKPD yang akan diajarkan, yang akan diberikan nantinya. Kemudian kalian diskusikan dengan tujuan adalah kalian mengidentifikasi pertanyaan, permasalahan yang ada. Kemudian kalian menggali informasi dari bahan ajar yang Pak Guru sudah buatkan.
Kemudian kalian bagaimana mengolah informasi dari informasi yang kalian dapatkan. Ingat, jangan malas, kalian harus tetap semangat. Oke. Adapun kesimpulan dari materi pada saat ini nantinya terkait dengan rumus, jika f aksen x atau turunan pertama dari fungsi fx lebih dari 0 untuk semua x elemen dari a, b, maka f adalah dikatakan fungsi naik pada interval a, b. Begitu juga dengan jika turunan pertama dari fx atau f aksen x kurang dari 0 untuk semua x di mana x elemen a, b, maka f adalah fungsi turun pada interval a, b. Nah, selanjutnya kita akan melakukan evaluasi. Silakan dikerjakan soal evaluasinya. Nah, dari soal evaluasi tersebut bisa kita lihat bahwa diketahui fungsi dari KT sama dengan T pangkat 3 min 6T kuadrat plus 9T plus 1. Sedangkan yang ditanyakan adalah interval konsentrasi obat naik dan interval konsentrasi turun. Sekarang kita akan mencoba menjawab dari hasil diskusi kalian. KT sama dengan T pangkat 3 min 6T pangkat 2 plus 9T plus 1. Maka turunan pertamanya adalah, nah koefisiennya di sini kan 1. Sedangkan pangkatnya 3, sehingga 1 kali 3 hasilnya 3. Pangkatnya berkurang 1 menjadi 3T pangkat 2. Kemudian sama juga ini menjadi min 12T plus 9. Nah, syarat agar konsentrasi obat naik, maka turunan pertama harus lebih dari 0. Sehingga kita akan ambil dari turunan pertama yang ini, yaitu 3T pangkat 2 min 12T plus 9 lebih dari 0. Kemudian kita coba membagi sama-sama dibagi dengan 3 sehingga menghasilkan T pangkat 3 min 4T plus 3. Selanjutnya kita akan faktorkan, di mana untuk menghasilkan T kuadrat maka harus T kali T. Kemudian untuk menghasilkan 3 maka tentu hasilnya adalah kita akan kalikan angka 1 kali 3. Karena di posisi B nilainya negatif 4, maka kedua bernilai negatif, yaitu T min 1 dikali T min 3, lebih dari 0. Karena tandanya lebih dari 0, maka ini bisa disimpulkan bahwa untuk T lebih dari 3 atau untuk T kurang dari 1. T lebih dari 3 atau T kurang dari 1. Atau kalau dibalik menjadi T kurang dari 1 atau T lebih dari 3. Sehingga konsentrasi obat naik pada saat T kurang dari 1 atau T lebih dari 3 dalam satuan jam. Inilah interval konsentrasi obat naik. Nah, selanjutnya kita mencoba menganalisis yang kedua untuk interval konsentrasi turun. Nah, sedangkan untuk konsentrasi turun, syaratnya itu adalah turunan pertama itu kurang dari 0. Nah, jadi hasil turunan pertama dari KT adalah 3T pangkat 2 min 12T plus 9 kurang dari 0. Kalau kita sama-sama bagi 3, hasilnya T kuadrat min 4T plus 3 kurang dari 0. Sehingga kalau difaktorkan T min 1, T min 3, nah kalau dia tandanya kurang dari, maka bisa dipastikan bahwa di sini tandanya adalah 1 kurang dari X kurang dari 3. Jadi konsentrasi obat turun pada saat 1 kurang dari X kurang dari 3 dalam satuan jam. Oke, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya untuk kuis. Soal yang pertama di sini diketahui F menyatakan fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 8x plus 10. Tentukan interval-interval x agar fungsi tersebut. Yang pertama A fungsi naik, yang kedua B fungsi turun. Nah, yang soal nomor 2, grafik fungsi fx sama dengan x pangkat 3 plus ax pangkat 2 plus bx plus c hanya turun pada interval min 1 kurang dari x kurang dari 5. Tentukan nilai A plus B.
Oke, bagaimana pembelajaran kita hari ini menurut kalian? Semoga pembelajaran hari ini bisa menyenangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.